Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ulantari dengan NIM 2111290061, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2D, mata kuliah fonologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Adapun contohnya seperti yang di bawah ini. Yang kedua, disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Adapun contohnya seperti yang di bawah ini. Yang ketiga, ada modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Adapun contohnya di bawah ini. Yang selanjutnya ada netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Contohnya sebagai berikut ini. Yang selanjutnya ada zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Contohnya dalam bahasa Inggris, zeroisasi ini sudah merupakan pola sehingga bernilai sama dengan struktur lengkapnya. Misalnya, shall not disingkat shan, will not disingkat won't, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa saja. Contohnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, brantas menjadi bantras. Baiklah, yang selanjutnya adalah diftongisasi. Adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Contohnya, teladan menjadi tauladan, vokal e menjadi au, topan menjadi taufan, vokal o menjadi au. Selanjutnya ada monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal rangkap tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi karena dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contoh, kalau menjadi kalo, danau menjadi danu, santai menjadi sate, satai menjadi sate, damai menjadi dame. Baiklah, yang terakhir ada anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster. Contohnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, sloka menjadi seloka. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam materi, saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.